Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Ajrin Karim. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan uji validitas percent product moment dan uji reliabilitas Tombak Alpha menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Nah, sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap sebuah instrumen penelitian, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Uji validitas mengacu pada sejauh mana sebuah instrumen pengukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebagai contoh, jika kita merancang kuesioner untuk mengukur kepuasan pelanggan, seberapa baik pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut benar-benar mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan. Untuk dasar pengambilan keputusan pada uji validitas person, ada dua cara. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen soal ataupun item soal atau item pernyataan dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka item soal ataupun item pernyataan pada instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, sebagai contoh, pada kesempatan ini saya akan menguji validitas instrumen penelitian yang pernah saya gunakan adalah instrumen observasi gaya mengajar guru interaksional. Nah, adapun jumlah gurunya ada 15 orang. Nah, ini kita katakan responden 15 orang guru di kelas 10. Adapun banyaknya pernyataan pada instrumen observasi ini adalah 35 pernyataan, yang mana untuk skala Likert-nya saya mengambil skala 1 sampai 5, yaitu nilai yang skor paling tinggi adalah 5 selalu, yang kedua 4 sering, yang ketiga kadang-kadang, yang kedua ini jarang, yang satu adalah tidak pernah. Nah, ini datanya sudah ada. Nah, datanya sudah ada dari penelitian yang sudah saya lakukan. Nah, ketika respondennya itu 15 orang, ya, cara menilai R tabel dengan jumlah responden 15 orang pada signifikansi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,514. Nah, dari mana kita dapat angka R tabel 0,514? Itu berdasarkan tabel yang tabel penelitian distribusi nilai R tabel signifikansi 5% dan 1%. Nah, pada jumlah responden 15 orang itu, maka untuk signifikansi 5%-nya adalah 0,514. Nanti jadi ini nilai pembanding dari nilai R hitung setelah melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Jika item pernyataan tersebut lebih besar, ya, berdasarkan hasil uji validitas, percent correlation-nya itu lebih besar dari 0,514, maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Berikutnya yang kedua, cara mengambil keputusan uji validitas itu bisa dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji validitas tersebut. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka item soal ataupun item pernyataan tersebut kita nyatakan valid.
Nah, sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka item soal ataupun item pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Oke, untuk selanjutnya mari kita lakukan saja praktek uji validitas Person Product Moment dengan menggunakan SPSS versi 25. Di sini sudah kita siapkan data penelitiannya, SPSS-nya, terus catatan tadi ya untuk kita mengambil keputusan, terus ada Airtable-nya, kita sudah tahu tadi nilai Airtable-nya untuk responden 15 orang itu adalah 0,514. Baik, kita ambil data hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Kita ambil data skornya saja dengan total skornya. Kita copy, seterusnya kita buka halaman SPSS pada data view. Kita klik di kolom 1, kita pastekan. Baik, jadi data penelitian kita sudah masuk di SPSS. Mari kita lihat di laman variable view-nya. Nah, di sini pada kolom nama masih berupa var 00001 sampai var 00036. Nah, alangkah lebih memudahkan kita untuk mengidentifikasi nama tersebut, kita akan ganti. Kita ganti nama var 0001 ini dan seterusnya dengan representasi dari pernyataan 1 sampai pernyataan 35. Caranya dengan Ctrl F. Kita blok dulu ya. Kita blok dulu kolom name-nya. Setelah itu kita tekan Ctrl F. Pada menu replace kita ketikkan var 000. Terus pada replace with ini kita cukup ketikkan P. P ini artinya pernyataan. Kalau mau dibuat panjang juga boleh pernyataan, tapi kita singkat saja dengan P, representasi dari kata pernyataan. Setelah itu kita replace all. Nah, penggantian nama tadi sudah berhasil. Di sini sudah kita dapatkan hasil P01 yang merupakan representasi dari pernyataan 01 hingga pernyataan 36. Nah, karena pernyataan kita hanya 35, berarti yang P36 ini adalah totalnya, total score ya. Total score. Totalnya ya. Oke. Setelah data sudah siap, mari kita lakukan uji validitas dengan mengklik analyze. Setelah itu kita klik correlate dan bivariate. Kita blok semua dengan Ctrl A. Kita masukkan ke kolom variabel. Setelah itu kita pastikan klik person dan OK. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil uji SPSS untuk uji validitas person. Nah, di sini di baris pertama ini ada person correlation yang merupakan hasil uji validitas person. Yang kedua, pada baris kedua ini ada signifikansi to tail. Terus N adalah jumlah responden. Pernyataan kita ada 35, kita lihat ke samping ada 35 dan diakhiri dengan kolom total. Bisa melihat ke samping ataupun bisa melihat ke bawah ya. Jadi sama, mau melihat ke samping atau melihat ke bawah itu sama saja. Nah, untuk lebih mudah kita akan melihat yang di bagian bawah sekali. Nah, untuk item pernyataan nomor 1 itu hasil uji person correlation-nya adalah 0,675. Artinya nilai ini lebih besar dibandingkan
airtable-nya yaitu 0,514. Nah, kita kembali kepada cara mengambil keputusan tadi. Ya, jika nilai R hitung lebih dari nilai airtable, artinya lebih besar dari nilai airtable 514 tadi 0,514, maka item soal atau pernyataan dinyatakan valid. Nah, kita kembali kepada hasil tadi. Jadi item pernyataan nomor 1, ya, item pernyataan 1 ini hasil Pearson correlation-nya adalah 0,675, artinya lebih besar dibandingkan nilai airtable-nya 0,514. Maka dapat kita simpulkan bahwa item pernyataan nomor 1 ini adalah valid. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua dengan melihat signifikansinya. Jika, ya, kita lihat lagi catatan kita untuk mengambil keputusan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka item soal atau pernyataan tidak valid. Nah, kita lihat hasil ujinya ini untuk item pernyataan nomor 1, untuk signifikansinya adalah 0,006, artinya lebih kecil dibandingkan nilai signifikansi 5%, yaitu 0,05. Jadi dari dua cara tadi hasilnya sama, artinya item pernyataan nomor 1 ini adalah valid. Nah, bagaimana dengan item pernyataan yang lain? Bisa kita lihat. Untuk nomor 2 valid. Item pernyataan 3, 4, 5 ini tidak valid, baik itu berdasarkan percent correlation maupun berdasarkan signifikansi 5%-nya. Sedangkan soal nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ini semuanya berdasarkan nilai percent correlation dan signifikansinya kita nyatakan valid. Jadi dari 35 pernyataan tadi terdapat 32 pernyataan valid dan 3 pernyataan tidak valid. Nah, 3 pernyataan yang tidak valid itu adalah pernyataan nomor 3, 4, dan 5. Maka dari hasil validitas tadi, uji validitas tadi, untuk uji statistik berikutnya, ya, hasil data dari pernyataan 3, 4, 5 ini harus kita buang karena pernyataannya tidak valid sehingga menghasilkan data penelitian yang juga tidak valid. Nah, selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas. Sebelum itu kita lihat dulu uji reliabilitas kelompok alfa adalah bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Reliabilitas mencerminkan sejauh mana instrumen tersebut konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur suatu konsep atau variabel. Sebagai contoh, jika kita memberikan kuesioner yang sama kepada sekelompok responden dalam 2 waktu yang berbeda dan mendapatkan hasil yang serupa, maka kuesioner tersebut dianggap reliable. Adapun dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas kelompok alfa ini menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai kelompok alfanya lebih dari 0,6. Baik, jadi catatannya adalah nilai kelompok alfanya harus lebih dari 0,6, maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliable. Kita buka SPS kita tadi dengan data yang sama pada uji validitas tadi. Untuk
uji reliabilitas, kita klik analyze. Setelah itu kita klik scale, klik reliability analysis. Setelah itu kita blok pernyataan, namun kita unblock total. Nah, total tidak kita masukkan, tapi semua data pernyataan dari 1 sampai 35 kita masukkan ke kolom item. Setelah itu kita klik statistik, jangan lupa mengklik scale if item deleted. Setelah itu continue, dan pastikan pada model ini kita memilih model alpha. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita sudah dapat hasil uji reliabilitas Chromebook Alpha. Kita lihat yang di sini ya, pada kotak dialog yang reliability statistik. Nah, nilai Chromebook Alpha-nya adalah 0,988 untuk jumlah item pernyataan 35 butir. Nah, dari hasil Chromebook Alpha ini 0,988, kalau kita bandingkan dasar keputusan kita menyatakan item soal atau pernyataan itu reliable atau tidak, harus lebih dari 0,6. Lebih dari 0,6. Nah, sedangkan nilai dari Chromebook Alpha hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS tadi adalah 0,988. Nah, ini distribusi hasil nilainya hampir sama, di atas 0,9 lebih ya, 98 lebih, hampir sama. Nah, maka berdasarkan hasil Chromebook Alpha-nya 0,988 lebih besar dari 0,6, kita ambil kesimpulan bahwa instrumen observasi yang telah kita gunakan pada penelitian sebelumnya adalah reliable, artinya konsisten dalam menghasilkan data penelitian. Demikian apa yang dapat kita praktekkan hari ini mengenai uji validitas person product moment dan uji reliabilitas Chromebook Alpha. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga melakukan uji validitas ataupun uji reliabilitas dengan menggunakan instrumen penelitian yang lainnya dengan cara yang sama seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian praktek menggunakan uji validitas dan reliabilitas ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.